Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang wasiat, hak mutlak, warisan anak luar kawin, dan ahli waris pengganti. Maksud dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata yang diampu oleh Bapak Dr. Nahrawi SH.MH. Pengertian wasiat. Wasiat atau testament yaitu pernyataan tentang seseorang mengenai apa yang diinginkannya setelah meninggal dunia. Surat wasiat menurut pasal 875 KUH Perdata adalah suatu surat yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah kematiannya dan apa yang dapat dicabutnya kembali. Menurut pasal 875 KUH Perdata, semua harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia pada prinsipnya menjadi milik semua ahli warisnya. Menurut undang-undang, wasiat adalah keputusan hukum terhadap sesuatu. Surat wasiat harus dibuat secara tertulis dengan surat pribadi atau surat yang sah. Dokumen ini berisi tentang pernyataan niat sebagai tindakan hukum sepihak. Artinya, pernyataan ini berasal dari satu pihak saja. Dengan kata lain, wasiat adalah pernyataan tentang sesuatu setelah kematiannya. Dengan demikian, suatu wasiat baru memiliki konsekuensi setelah meninggalnya pewaris. Jenis dan bentuk wasiat. Jenis wasiat ada dua. Yang pertama, wasiat yang berisi abstaining pengangkatan waris yang diatur dalam pasal 954 KUH Perdata. Pengertian wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada orang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian, setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya kalau ia meninggal dunia. Mereka yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu disebut waris di bawah tetelum. Yang kedua, wasiat yang berisi hibah atau hibah wasiat atau legaat. Hal ini diatur dalam pasal 957 KUH Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang yang lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang yang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Berikutnya, bentuk wasiat. Menurut pasal 931 KUH Perdata, bentuk wasiat ada tiga. Yang pertama, ditulis sendiri atau holographic testament. Yang kedua, wasiat umum atau open bar testament. Dan yang ketiga, wasiat rahasia. Yang pertama, wasiat yang harus ditulis sendiri atau holographic testament. Menurut pasal 932 KUH Perdata, memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris. Yang kedua, harus diserahkan atau disimpan oleh notaris. Yang ketiga, jika wasiat disampaikan secara tertutup atau dalam sampul tertutup, maka hal tersebut harus dibuat di atas kertas tersendiri. Dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatan harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Yang ketiga, wasiat rahasia atau testament tertutup. Testament rahasia diatur dalam pasal 940 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Testament ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan ini kepada notaris dan dihadiri oleh 4 orang saksi. Berikutnya syarat-syarat wasiat. Untuk syarat-syarat wasiat sendiri terdiri dari syarat formil dan syarat material. Untuk syarat formil terdiri dari dua jenis, yaitu berkenaan dengan subjek dan berkenaan dengan objek. Untuk syarat yang berkenaan dengan subjek diatur dalam pasal-pasal berikut ini. Yang pertama, pasal 895 KUH Perdata yang menentukan bahwa pembuat wasiat harus sehat akal budinya, alias tidak terganggu ingatannya atau gila. Yang kedua, pasal 897 KUH Perdata menentukan bahwa batas umur minimum bagi orang yang akan membuat wasiat yaitu sudah berumur 18 tahun, berbeda dengan batas umur dewasa yaitu 21 tahun. Yang ketiga, pasal 930 KUH Perdata yang mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang yang saling menguntungkan atau untuk kepentingan pihak ketiga. Berikutnya untuk syarat-syarat formil yang berkenaan dengan objek diatur dalam pasal-pasal berikut ini.
Yang pertama, pasal 888 KUH Perdata tentang pelaksanaan suatu wasiat, di mana syarat-syaratnya harus dimengerti dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Yang kedua, pasal 890 KUH Perdata mengatur sebab yang palsu dalam surat wasiat. Apabila ada, harus dianggap tidak tertulis, dan apabila pewaris mengetahuinya, maka wasiat dianggap batal. Yang ketiga, pasal 893 KUH Perdata mengatur tentang surat wasiat yang dibuat karena paksaan, tipu, atau muslihat adalah batal. Untuk syarat-syarat wasiat secara material, diatur dalam pasal-pasal berikut ini. Yang pertama, pasal 879 KUH Perdata mengatur tentang fideikommis, yaitu pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan. Hal ini dilarang atau disebut juga dengan wasiat bersyarat. Yang kedua, pasal 885 KUH Perdata mengatur apabila kata-kata dalam wasiat cukup jelas, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud wasiat tersebut. Pasal-pasal lainnya yang menjelaskan tentang syarat-syarat wasiat secara material diatur dalam pasal 904 KUH Perdata, 906 KUH Perdata, pasal 907 KUH Perdata, pasal 911 KUH Perdata, dan pasal 912 KUH Perdata. Berikutnya, isi surat wasiat. Pada umumnya, surat wasiat berisi mengenai ketetapan tentang harta peninggalan sebagaimana diatur dalam pasal 874 dan pasal 876 KUH Perdata. Namun ada juga surat wasiat yang berisi tentang hal-hal yang tidak secara langsung berhubungan dengan harta peninggalan. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, surat wasiat berisi perintah atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau larangan melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, surat wasiat berisi pencabutan testamen yang terdahulu. Yang ketiga, surat wasiat berisi pengangkatan seseorang wali atau pelaksana wasiat. Syarat-syarat saksi dalam wasiat. Untuk menjadi saksi di dalam pembuatan suatu wasiat harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Menurut pasal 944 KUH Perdata, syarat-syarat tersebut adalah dalam ayat 1, saksi harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, saksi telah berusia 21 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, saksi harus mengerti bahasa Indonesia atau bahasa yang digunakan dalam testamen. Adapun di dalam ayat 2 menetapkan orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi adalah yang pertama itu ada semua ahli waris legataris. Yang kedua, semua keluarga sedarah dan keluarga berdasarkan perkawinan atau semenda sampai dengan derajat ke-6. Yang ketiga, anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut dalam 0 sampai derajat ke-6. Yang keempat, pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat testamen. Persyaratan menurut pasal 944 KUH Perdata hanya berlaku terhadap syarat pembuatan wasiat umum dengan pertimbangan agar orang-orang yang menjadi ahli warisnya jangan sampai tahu isi dari testamen itu yang mungkin akan mengurangi haknya. Pada prinsipnya, suatu wasiat harus dibuat dengan bantuan notaris, tetapi ada juga wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan. Selain notaris, ada beberapa badan pemerintah yang berkepentingan dalam penyampaian wasiat, yaitu yang pertama itu ada Balai Harta Peninggalan. Dalam reglemen tentang jabatan notaris, pasal 36A memuat ketentuan, yaitu notaris diwajibkan mengirimkan daftar kepada Balai Harta Peninggalan tiap bulannya dari semua testamen yang dibuatnya dalam bulan yang lalu. Yang kedua, Departemen Kehakiman. Menurut Ordo Manti tentang Pusat Pendapatan Testamen memuat ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, pada Departemen Kehakiman terdapat daftar wasiat. Pada pasal 2, daftar wasiat ini disusun dari formulir-formulir yang dikemukakan oleh Balai Harta Peninggalan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 16 angka 1 huruf I menyebutkan membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. F. Larangan wasiat bersifat umum. Pada pasal 879 KUH Perdata, dengan tegas melarang pengangkatan ahli waris atau Verstelling over the hand atau fideikommiser substiturun atau hibah wasiat secara lompat tangan.
dengan sanksi bahwa pemberian wasiat semacam ini adalah batal bagi yang diangkat atau bagi si penerima hibah tersebut. Dalam ayat 1, pasal 879 KUH Perdata juga ada batasan di mana ahli waris yang diangkat dengan fideikommis diwajibkan untuk menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya untuk kemudian menyerahkannya baik seluruhnya maupun sebagian kepada orang lain. Jadi, dalam fideikommis ada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, pihak pewaris atau testateur atau disebut juga installer. Yang kedua itu, ada orang yang pertama-tama ditunjuk sebagai ahli waris atau legataris dengan tugas atau kewajiban menyimpan barang tersebut dan menyampaikannya kepada pihak yang ketiga, dinamakan beswarde atau pemikul beban. Dan yang terakhir, yang ketiga itu, ada orang yang akan menerima harta diri pewaris melalui beswarde atau pemikul beban yang disebut verwachter atau penunggu. Pada pasal 879 ayat 2 KUH Perdata, menurut C.G. Claessens dan J. Egens dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan besward adalah orang yang berkewajiban menyimpan saja, meskipun di dalam fideikommis tidak ada kejanggalan karena verwachter memang tidak mewaris dari besward, tetapi mewaris dari pewaris melalui besward. Dalam fideikommis, pembuat undang-undang melarang pewaris untuk membuat suatu ketetapan yang mempunyai akibat hukum beruntun atas satu atau beberapa orang yang sama terhadap beberapa orang secara berurutan, dengan akibat bahwa barang-barang tersebut untuk satu jangka lama tidak dapat dipindah tangankan. Lembaga fideikommis berasal dari hukum Romawi, yang tujuannya untuk menyelundupi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum Romawi. Dalam hal ini, orang-orang tertentu adalah bukan ahli waris, dan karenanya tidak mewaris dari orang-orang tertentu, atau ia adalah ahli waris dengan hak yang terbatas. Menurut pasal 879 KUH Perdata, pengangkatan waris dengan fideikommis adalah terlarang dan dinyatakan batal dan tidak berharga, atau pasal 879 ayat 2 KUH Perdata atau dinyatakan batal demi hukum Van Rechtsweg. Pengecualian larangan fideikommis diatur dalam pasal 881 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu ketetapan dengan mana seorang ketiga atau dalam halnya ia meninggal dunia sebelumnya, sekalian anaknya yang sah yang telah atau sebagian dari apa yang karena tak terjual atau tak terhabiskan oleh seorang waris atau seorang penerima hibah dari warisan atau hibahnya setelah meninggalnya masing-masing, akan kiranya ditinggalkannya adalah bukan sesuatu yang merupakan pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan yang terlarang. Fideikommis di atas disebut fideikommis de residuo. Dalam hal ini, si pewaris membuat suatu ketetapan atas sebagian atau seluruh harta warisannya. Fideikommis di atas disebut fideikommis de residuo. Dalam hal ini, si pewaris membuat suatu ketetapan atas sebagian atau seluruh harta warisannya. Berbeda dengan fideikommis yang diterima oleh verwachter adalah sisa yang masih tertinggal. Meskipun fideikommis dilarang, tetapi menurut pasal 882 dan 883 KUH Perdata ada pasal pengecualian dari larangan tersebut. Dalam pasal 975 KUH Perdata pada intinya menyatakan fideikommis yang diperkenankan yaitu ada 3. Yang pertama, yang menjadi besward adalah seorang anak atau lebih. Yang kedua, yang menjadi verwachter adalah sekalian anak atau keturunan. Dan yang ketiga, yang diberikan adalah bagian bebas atau basic barder dari warisan. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang legitimi poti. Legitimi poti biasa juga disebut dengan bagian mutlak atau hak mutlak.
Legitimipoti ini adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas, dan terhadap bagian mana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu, baik yang berupa pemberian maupun yang berupa wasiat. Maksud dari peraturan ini adalah untuk melindungi para ahli waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab. Legitimipoti ini juga telah diatur dalam pasal 913 KUH Perdata yang berbunyi bagian mutlak atau legitimipoti adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik pelaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Jadi maksud pasal 913 KUH Perdata tersebut adalah bagian mutlak atau bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan hibah semasa hidup atau wasiat. Yang kedua, bagian mutlak harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Jadi dalam garis lurus ke samping itu tidak bisa mendapatkan bagian mutlak atau legitimipoti. Nah, lalu muncul kan pertanyaan berapa bagian dari hak mutlak dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Untuk pembagian legitimipoti dalam keturunan garis lurus ke bawah itu telah diatur dalam pasal 914 KUH Perdata yang berisi 1. Jika hanya ada seorang anak sah, maka jumlah legitimipoti atau bagian mutlaknya adalah setengah. Yang kedua, jika ada 2 orang anak sah, maka jumlah legitimipoti atau bagian mutlaknya adalah 2/3. Yang ketiga, jika ada 3 orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlaknya adalah 3/4. Nah, jika si anak sebagai ahli waris menurut undang-undang meninggal dunia lebih dulu, maka bagian mutlaknya itu beralih kepada sekalian anak-anaknya bersama sebagai penggantian atau disebut ahli waris pengganti. Untuk pasal 915 KUH Perdata mengatur keturunan garis lurus ke atas bahwa bagian mutlak dari orang tua adalah itu setengah. Dalam pasal 916 KUH Perdata mengatur bagian mutlak dari anak luar kawin yang diakui sah. Nah, itu bagian mutlaknya adalah setengah. Selanjutnya, isi dalam pasal 917 KUH Perdata bahwa apabila tidak ada ahli waris yang berhak atas bagian mutlak, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan hibah semasa hidup atau wasiat. Setelah saya sebutkan beberapa bagian-bagian mutlak yang didapatkan oleh ahli waris dalam keturunan ke bawah maupun ke atas, nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh. Contoh pertama ini adalah si pewaris atau kita sebut saja si A. Dan anak kandungnya kita sebut saja si B, dan anak luar kawin yang diakui sah kita sebut saja si X. Nah, si A ini membebaskan anak kandungnya atau si B ini sebagai ahli waris, sehingga si B ini atau anak kandungnya ini tidak mendapatkan hak-hak yang harusnya ia dapatkan. Oleh karena itu, undang-undang mengatur bagian mutlak yang telah kita pelajari sebelumnya adalah dia mendapatkan setengah, sehingga anak luar kawin yang diakui sah yang seharusnya mendapatkan 1/3 itu menjadi mendapatkan setengah. Berubah jumlahnya, bertambah jumlahnya. Jadi anak luar kawin atau X ini mendapatkan setengah, dan si B dan anak kandungnya ini atau si B ini mendapatkan setengah. Yang seharusnya X ini mendapatkan 1/3, dia mendapatkan setengah karena si B ini dibebaskan. Tadi merupakan contoh dari perhitungan salah satu legitimipoti. Selanjutnya kita akan membahas cara untuk memenuhi legitimipoti. Cara memenuhi legitimipoti telah diatur dalam pasal 924 KUH Perdata yang isinya: pertama, ditutupi dari sisa harta warisan setelah dikurangi dengan jumlah pelaksanaan wasiat. Yang kedua, apabila dari pemenuhan hak mutlak belum terpenuhi, maka diambil dari wasiat dengan tidak memperhatikan
kapan wasiat itu dibuat, dan masing-masing wasiat dipotong atau diambil menurut perbandingan besarnya wasiat itu. Yang ketiga, apabila dari wasiat itu juga tidak dapat memenuhi hak mutlak, maka diambil dari hibah yang tanggal pemberiannya paling dekat dengan tanggal kematian dari orang yang meninggalkan warisan. Apabila dari hibah tersebut legitime poti sudah terpenuhi, maka hibah lainnya tidak perlu dikurangi terhadap hibah yang tanggal pemberiannya sama. Yang keempat, legitime poti hanya diperhitungkan apabila terdapat hibah atau wasiat atau keduanya dan adanya tuntutan dari ahli waris yang mempunyai hak tersebut. Materi selanjutnya adalah pewaris anak luar kawin yang dianggap sah. Definisi anak luar kawin adalah anak zina, anak sumbang, anak luar kawin yang lain. Anak yang lahir sesudah ayahnya meninggal atau bercerai itu belum tentu anak luar kawin. Karena jika anak itu dibenihkan selama ibunya dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan yang sah. Terdapat pada pasal 255 KUH Perdata. Anak luar kawin di sini adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina. Jadi, pengertian anak luar kawin dalam arti sempit yang diartikan tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam arti sempit ini dapat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, yaitu dengan diakuinya anak luar kawin tersebut. Lalu materi selanjutnya adalah pengakuan anak luar kawin sepanjang perkawinan. Anak luar kawin dapat mewaris jika mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum yang dimaksud itu akan timbul dengan adanya pengakuan yang dimaksud terdapat dalam pasal 281 KUH Perdata. Menentukan pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik bila belum diidentikan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Jadi pengakuan ini dapat dilakukan dengan mendatangi notaris gitu. Oke, dalam pasal 285 KUH Perdata yang dimaksud pengakuan sepanjang perkawinan itu ialah ketika suami dan istri mengakui adanya anak luar kawin sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinan yang pada waktu pengakuan dilakukan. Jadi harus mendapatkan persetujuan. Selanjutnya kita menghitung besarnya pembagian waris anak luar kawin. Besar bagian yang diterima tergantung golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah. Diatur dalam pasal 870, 871, dan 873 ayat 2 dan 3 KUH Perdata. Pasal 870 KUH Perdata menentukan waris anak luar kawin adalah untuk sekalian keturunan dan suami atau istrinya. Jadi kalau anak luar kawin meninggal ada keturunan dan suami atau istri, maka pasal 870 KUH Perdata berlaku. Terdapat 4 golongan, yaitu golongan pertama, golongan kedua, ketiga, dan keempat yang dapat diterima oleh anak luar kawin yang diakui. Berikut penjelasannya. Pertama, anak luar kawin yang diakui mewaris bersama golongan pertama yang diatur dalam pasal 863 KUH Perdata bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah. Jadi cara menghitung bagian anak luar kawin ialah dengan memperhatikan dulu siapa kawan pewarisnya. Sudah itu anak luar kawin tersebut kita andaikan sebagai anak sah. Kemudian dihitung hak sebagiannya sebagai anak luar kawin, yaitu 1/3 dari hak yang sedianya diterima seandainya anak luar kawin itu anak sah. Yang kedua, anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan kedua dan ketiga. Terdapat pada pasal 863 KUH Perdata menentukan jika pewaris tidak meninggalkan keturunan suami istri akan tetap meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki maupun perempuan atau keturunan saudara, maka mereka menerima setengah dari warisan.
Dengan demikian, berdasarkan perumusan pasal 863 KUH Perdata, maka apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua atau golongan ketiga, maka mereka mendapat setengah warisan saja. Jadi, anak luar kawin bersama-sama kalau lebih dari satu orang mewaris setengah warisan dari sisanya diwaris oleh ahli waris lain. Yang ketiga, anak luar kawin mewaris bersama dengan ahli waris golongan keempat. Terdapat dalam pasal 863 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa jika hanya ada sanak saudara dalam derajat lebih jauh 3/4, maksudnya anak saudara dalam sederajat yang lebih jauh adalah ahli waris golongan keempat. Jadi anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan keempat, besarnya bagian anak luar kawin itu 3/4. Yang keempat, anak luar kawin sebagai ahli waris satu-satunya. Ada kemungkinan bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris selain anak luar kawin tersebut. Pasal 865 KUH Perdata secara garis besar menentukan bahwa anak luar kawin mewaris seluruh harta warisan. Yang keempat, hukum waris pasif anak luar kawin yang diakui. Hukum waris pasif artinya warisan seorang anak luar kawin yang diakui dalam hal anak luar kawin menjadi pewaris diatur dalam pasal 870, 871 dan 873 ayat 2 dan 3 KUH Perdata. Yang menjelaskan tentang ahli waris pengganti atau dalam bahasa Belanda plaatsvervanging. Dalam KUH Perdata sudah dijelaskan ketentuan dan pengertian ahli waris pengganti. Dalam pasal 841 dan 848 KUH Perdata dijelaskan tentang ketentuan ahli waris pengganti, yang berarti keluarga sedarah yang jauh tidak mewakili. Dalam hal ini yang meninggal dunia lebih dahulu juga tidak bertindak atas namanya, tapi hanya menggantikan pasal yang menjadi lowong karena kematian. Itu mungkin kematiannya, karena mengisi spot kosong dari yang ditinggal oleh si pewaris atau yang meninggal dunia. Lalu dalam pasal 841 KUHP menyebutkan tentang penggantian hak dari yang meninggal dunia. Penggantian tempat itu memperoleh hak orang yang digantikannya dan akan memperoleh juga hak dan kewajiban dari orang yang digantikannya. Jadi si ahli waris ini mendapatkan hak dan kewajiban dari si pewaris atau dari orang yang telah meninggal dunia lebih lanjut dalam pasal 848 KUHP, orang yang menolak harta peninggalan tidak dapat digantikan tempatnya sebagai ahli waris sama halnya dengan orang yang hidup. Jadi misalnya ada ahli waris yang sudah diberikan hak dan kewajiban, dalam hal ini contohnya harta warisan, lalu jika dia menolak, maka saudara-saudaranya tidak boleh mengambil atau menggantikan hak ahli waris ini untuk diambil hartanya, itu nggak boleh. Itu mungkin pengertiannya. Lalu menurut KUH Perdata ada 3 macam plaatsvervanging, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggantian menurut pasal 842 KUHP, yaitu garis lurus ke bawah tanpa akhir, yaitu pewaris, anak, cucu, cicit, dan sebagainya. Dan menurut ayat 2 pasal 156 KUHP juga diperkenankan apabila anak-anak dari yang meninggal mewaris bersama dengan anak-anak dari anak yang meninggal dunia lebih dahulu. Jadi misalnya pewaris meninggalkan 2 orang anak, salah satu anaknya sudah meninggal lebih dahulu, tapi dia mempunyai anak yang meninggal ini punya anak. Jadi dalam pasal 156 ayat 2 KUHP ini diperbolehkan jika anak dari pewaris ini mewaris bersama anak dari orang yang telah meninggal atau cucunya pewaris gitu, dan itu diperbolehkan dengan syarat tidak boleh melebihi bagian dari yang sederajat, tidak boleh melebihi bagian dari si anak pewaris, karena status anak yang telah meninggal itu ahli waris pengganti. Lalu yang kedua, menurut pasal 844 KUHP diperbolehkan penggantian dalam garis menyimpang bagi saudara atau saudara laki-laki atau perempuan, dan itu diperbolehkan jika mewaris bersama paman dan bibinya. Jadi misalnya pewaris meninggalkan 2 saudara,
laki-laki atau perempuan, lalu satu saudaranya ini meninggal dan mempunyai anak, atau kalau pewaris itu ke keponakannya, jadi diperbolehkannya untuk mewaris bersama keponakan dan saudara. Lalu yang ketiga, menurut pasal 845 KUHP mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan, jadi garis menyimpang ke keponakannya lagi. Apabila di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si pewaris masih ada anak-anak dari keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya yang telah meninggal lebih dahulu. Contoh, pewaris meninggal dunia dan meninggalkan keponakan, 2 keponakan, dan yang satu sudah meninggal dan mempunyai anak, maka boleh mewaris, si keponakan ini boleh mewaris dengan anak keponakan ini. Dengan syarat tidak boleh melebihi bagian dari yang sederajat. Itu bagian-bagian pengganti waris. Lalu dalam KUHP ada 3 golongan anak menurut KUHP. Yang pertama, anak sah, diatur tertuang dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang dicatat oleh Dukcapil atau catatan sipil dan resmi oleh negara. Yang kedua, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak luar kawin diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam KUH Perdata. Nah, jika si bapak dari anak luar kawin atau ayah biologis sahnya ini mau mengklaim bahwa itu anaknya, maka harus datang bersama notaris dan agar mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Adapun pengakuannya harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, perkawinan atau pernikahan antara ayah dan ibunya. Apabila pengakuan anak dilakukan sepanjang perkawinan, maka si anak luar kawin tidak boleh merugikan suami, istri, atau anak-anak sah mereka. Yang ketiga, anak menurut KUHP, anak adopsi atau anak angkat. Anak angkat adalah proses perpindahan hak asuh anak dari orang tua kandung atau wali pada orang tua pengganti bagi si anak. Mahkamah Agung dengan surat edaran SEMA nomor 6 tahun 1993 baru memutuskan anak laki-laki dan perempuan sudah bisa diadopsi. Tata cara pengangkatan anaknya pun harus sesuai dengan ketetapan pengadilan setelah mendapat izin Menteri Sosial. Dan anak adopsi ini jika mendapatkan waris hanya mendapatkan wasiat wajibah. Lalu ada bagian warisan anak luar kawin, yaitu ada 7 bagian warisan anak luar kawin. Yang pertama, 1/3 bagian dari seluruh harta warisan apabila mewaris bersama anak sah atau seorang suami istri atau istri. Yang kedua, setengah bagian dari seluruh harta warisan apabila mewaris bersama dengan keluarga garis lurus ke atas dan saudara-saudara si pewaris. Yang ketiga, 3/4 bagian dari seluruh harta warisan apabila mewaris bersama keluarga dari garis menyimpang, paman, bibi, dan lain-lain. Yang keempat, bagiannya ditentukan oleh ahli waris yang derajatnya paling dekat dengan si pewaris apabila si anak luar kawin bersama dengan ahli waris yang derajatnya tidak sama dengannya. Yang kelima, ia mendapatkan seluruh harta warisan apabila ahli waris yang sah sudah tidak ada lagi atau sudah tidak ada ahli waris yang sah lagi. Yang keenam, bagian legitimate property, bagian mutlak seorang anak luar kawin adalah setengah bagian hak warisnya menurut undang-undang. Yang ketujuh, apabila anak luar kawin yang diakui meninggal dunia, maka untuk menerima bagian warisnya dapat digantikan oleh anak-anaknya atau anak-anak dari anak luar kawin ini. Lalu hal-hal yang diperhatikan dalam pembagian harta warisan karena adanya anak luar kawin yaitu ada tiga hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembagian untuk anak luar kawin harus diperhitungkan terlebih dahulu karena bagian-bagiannya itu memang berbeda dari anak-anak sah lainnya. Yang kedua,
Harus diperhatikan ahli waris mana yang boleh dan yang tidak boleh dirugikan. Yang ketiga, anak luar kawin yang diakui sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan anak-anak sah dari perkawinan tersebut.